Halo, selamat pagi buat anak-anakku sekalian, di mana sudah lama tidak bertatap muka pada kesempatan ini. Bapak mau melanjutkan materi-materi kita yang sudah sekian lama sudah agak tertinggal ini karena kita tidak bisa bertatap muka. Harapan Bapak, anakku sekalian, tetap semua keadaan dalam sehat selalu. Oke, eh untuk beberapa tugas yang kemarin kita sebenarnya sudah menyinggung yang tentang agama Hindu dan agama Buddha, ya kan? Nah, untuk kelanjutan materi ini kemarin sudah Bapak buat tentang sedikit asal kelahiran agama Hindu Buddha, ya bagaimana asal usulnya kelahirannya sehingga terjadilah muncul sebuah agama Hindu dan Buddha, sebagai mengingatkan kembali bahwa agama Hindu dan Buddha itu ya yang lahir di India, ya itu tidak lepas dari hubungan antara sebuah suku yaitu bangsa Arya dan bangsa Dravida, ya itu tidak tidak lepas dari itu yang memunculkan sebuah kebudayaan baru nanti yang memunculkan sebuah ajaran agama baru, yaitulah agama Hindu. Begitu juga nanti di dalam ajaran agama Hindu itu sendiri, ya salah satu yang paling terkenal nanti kita akan berbicara tentang sebuah suatu keyakinan yaitu berbentuk kasta-kasta, ya nanti kita pernah mungkin membaca ada kasta Brahmana, Ksatria, ya Brahmana itu seorang yang berhubungan dengan agama, Ksatria itu berhubungan dengan pemerintahan, orang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang militer bisa nanti, ya. Nah, lalu ada kasta Waisya, ya, nanti ini masuk ke kelompok petani atau pedagang, ya, dan ada satu kelompok seperti kelompok Sudra, yaitu adalah kelompok pekerja kasar. Nah, akibatnya nanti ini berhubungan nanti dengan adanya kasta-kasta ini, inilah yang nanti munculkan sebuah ajaran agama baru, yaitu munculnya agama Hindu. Agama Hindu ini muncul karena dia menganggap bahwa agama Hindu ini, ya, menyebabkan perbedaan di tengah masyarakat, ya. Nanti makanya itulah salah satu tokoh yang perlu kita ingat adalah Siddhartha Gautama. Ya, Siddhartha Gautama ini sebagai salah satu tokoh yang penting untuk memunculkan agama Hindu. Nah, itulah sekilas kemarin juga kita sudah membahas tentang kemarin tugas-tugas yang sudah masuk, yaitu kamu juga sudah mulai mengenal bagaimana sih cara membedakan candi Hindu dengan candi Buddha kalau kita pergi kepada suatu tempat, ya. Itu sudah Bapak lihat tugasnya bagus-bagus untuk dikerjakan. Nah, ini masuk kita kepada daring, ya, daring 6, ya. Karena belum bisa kita ketemu, kita masuk pada ke daring 6. Nah, di dalam daring 6 ini, ya, tugas yang akan kita berikan cukup simpel dan cukup sederhana. Sebagai ilustrasi singkat bahwa begini, ketika agama Hindu dan Buddha masuk itu, ya, ini nanti ada beberapa teori yang menyampaikan bahwa masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ini ada nanti disebabkan oleh ada pada pedagang, ya, orang Brahmana itu sendiri yang mau menyebarkan agamanya ke Indonesia. Nah, tidak lepas daripada itu masuklah, ya, kita anggaplah salah ilustrasinya melalui jalur masuknya agama Hindu itu paling banyak itu hubungannya karena ada hubungan pedagang. Nah, dia masuk ke Indonesia, masuk ke Indonesia dengan jalur pedagang kita ambil. Nah, kalau satu hal yang menarik yang menjadi pertanyaan, mengapa sih agama Hindu Buddha ini melirik kerajaan, ya? Kenapa sih bisa agama Hindu Buddha ini masuk dalam suatu kerajaan, kan begitu. Nah, sebagai ilustrasi yang sangat penting di sana bahwa masuknya agama Hindu Buddha
kekerajaan ini memiliki suatu kaitan yang sangat penting. Ingat pada saat itu bahwa negara Indonesia ini memiliki kerajaan-kerajaan kecil. Nah, apa sebenarnya prosesnya sehingga masuk dia? Nah, sebagai ilustrasi simpel sederhana bahwa gini, ini memiliki sesama memiliki kepentingan, ya. Kaum Brahmana sebagai penyebar agama, ya, ingin kalau menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ingat pada saat itu Indonesia itu masih mempercayai sistem namanya sistem ananisme dan dinanisme, kepercayaan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada benda-benda gaib. Ingat, kita pada saat itu sudah memiliki agama. Nah, setelah itu masuklah agama ajaran itu. Itu ajaran yang pertama masuk sekali adalah agama Hindu dan Buddha. Ini bersamaan ini masuk setelah terbentuk di India. Setelah itu masuk. Nah, setelah dia masuk, maka ini ada dua kepentingan. Pedagang pada saat itu selain menyebarkan agama, dia juga ingin berusaha bagaimana mempertahankan supaya dia ketika dia berdagang tidak terganggu. Nah, kalau dari segi kerajaan, kenapa sehingga masuk? Pada saat itu raja-raja melirik juga ada menganggap bahwa seperti padanya kaum Brahmana seorang agama ini, raja menganggap bahwa apabila orang-orang kaum Brahmana ini memiliki kekuatan yang lebih, kekuatan yang lebih ini sangat penting pada raja-raja pada saat itu, ya. Karena apa? Karena pada saat itu raja-raja juga ingin mendapatkan, ya, kekuasaan untuk yang lainnya, yang mendapatkan kekuasaan dari itu, menghindari serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Akibatnya, ya, raja ini banyak mengangkat atau memanggil para kaum Brahmana, ya, untuk menyebarkan agama itu di kerajaannya masing-masing. Ya, nanti kerajaan yang pertama itu seperti kerajaan Kutai. Nah, masuklah dia sehingga ajaran itu dapat berkembang dengan sangat cepat ingat pada saat itu apabila seorang raja sudah menganut suatu agama itu secara struktural, maka pengikut-pengikutnya pasti mengikut secara keseluruhan, mengikuti apa yang dianut oleh raja-rajanya. Makanya seperti nanti kalau sudah 100 raja itu masuk ke agama Hindu, maka pastikan semua rakyat masuk agama Hindu. Kalau suatu kerajaan itu masuk sama agama Buddha, pastikan semua sana Buddha. Begitu juga nanti seterusnya agama-agama yang lain. Nah, tugasmu. Nah, ini masuk tugas ya anakku. Tugas kalian cukup simple, ya. Kalian akan mencari sebuah, ya, informasi dari berbagai media, dengan media internet atau dari buku kamu yang memiliki. Tugasnya cukup simple, yaitu kamu mencari kerajaan-kerajaan, ya, mencari kerajaan yang menganut corak agama Hindu dan Buddha, ya. Mencari kerajaan-kerajaan siapa saja sih yang pada saat itu yang menganut ajaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, yang perlu kita update adalah kamu itu ketika dalam mencarinya, ya, kira-kira kalau kerajaan peninggalannya sekarang itu ada di mana sih lokasinya? Kalau keadaan sekarang, contoh, ya, salah satu kerajaan yang menganut corak agama Hindu Buddha itu adalah kerajaan Kendiri, ya, Kendari. Lalu ada kerajaan Kutai. Nah, lalu kerajaan Majapahit. Nah, ini juga tidak lepas dari bercorak agama Hindu dan Buddha. Ada nanti berhubungan dengan kerajaan Singasari. Nah, kalau kita telusuri secara jauh, kira-kira ini kerajaan ini, Singasari ini menganut agama apa sih pada saat itu? Hindu atau Buddha? Kalau dia Hindu dan Buddha, maka kamu buat kerajaan
yang bercorak agama Hindu. Satu, Kerajaan Singasari. Ya, Kerajaan Singasari ini terdapat di daerah ini, provinsi ini sekarang. Nah, lalu kerajaan kedua, misalnya Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini dia itu menganut ajaran agama apa? Hindu atau Buddha? Oh, misalnya, oh itu Pak agama Hindu. Oke, kalau Hindu, kira-kira di mana sekarang lokasinya? Ya, adakah bentuk peninggalannya di sana? Nah, itulah tugas kamu untuk P1-nya. Ya, kamu hanya cukup mencari P1-nya. Lalu untuk P2 nanti, nah disitulah nanti Bapak buat tempat untuk mengirimkan jawaban kamu. Jawaban kamu itu bisa buat dalam bentuk kertas menarik, ya boleh kamu tulis di situ, tulis rapi dan bagus, lalu kamu kirimkan. Atau nanti juga Bapak bisa buat dalam bentuk jawaban lebar. Nah di situ juga bisa kau buat nanti jawabannya. Ya, ingat sekali lagi model tugasnya adalah mencari kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha, dan di mana dan di mana kerajaan itu sekarang. Ya, di mana letaknya berdasarkan provinsi yang sekarang. Ada sekarang provinsi kita adalah 34. Oke, demikianlah tugas kamu untuk daring 6 ini. Bapak nunggu jawabannya. Sekian dan salam sehat selalu, jaga kesehatan kita. Oke.